Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonahak Berek PR di Meja Komsos Keuskupan Atambu. Apa kabar semuanya? Kiranya kami menemani Anda, menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat di hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Tentu topik yang sama, kita mengenang mendiang Monsinyur Emeritus Anton Penratu SVD. Telah bersama saya pada siang hari ini ada Pater Vikjen Keuskupan Atambua. Pater, selamat siang. Selamat siang. Tentu Pater ini sangat sibuk dan kelihatannya agak sedikit, wajahnya agak sedikit lemah mungkin karena kesibukan. Tapi tetap sehat, Ya, Pater? tetap sehat. Tetap dan sehat, segar, ya. Pater, senang sekali masih bisa hadir bersama kami di sini. Dan saudara, tentu kita akan mendengar kata hati dan juga bincang-bincang ringan tentang siapa itu mendiang Monsinyur Emeritus Anton Penratu SVD mata Pater Vincent Nuon SVD. Pater, kami ingin tahu sedikit seperti apa Pater mengenal beliau dan apa yang pernah berkesan, pernah singgah di hati Pater sendiri. Ya, baik. Terima kasih Romo Ino untuk kesempatan yang istimewa ini. Ya, kalau berbicara tentang Monsinyur Anton, ya saya mengenal dia sejak masa kecil, ya, 60-an. Waktu itu sebagai imam muda, Pater Anton Penratu SVD. Saat itu dioses Kupang belum ada, masih dioses Atambua yang karyanya meliputi Kupang juga, sampai di sampai Kupang, Rote, seluruh ya. Sehingga pastor-pastor sering berjalan ke Kupang lewat dengan motor, dan ada satu pickup namanya Riti, sering para pastor menggunakan kendaraan tersebut. Dan karena Atambua Kupang jauh, maka Niki-Niki, kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan, di situ adalah pertengahan antara Kupang dan Atambua. Maka ketika misionaris ke Kupang, satu-satunya tempat untuk singgah itu di rumah kami. Berarti tempat persinggahan itu di rumah, di Niki-Niki. Di rumah Niki-Niki. Semua imam waktu itu. Semua imam. Wah, berarti ini persinggahan, anggap saja terminal waktu itu. Warung tanpa ada biaya. Tanpa biaya. Termasuk Pater Anton waktu itu singgah juga di rumah. Pater Anton singgah, dan Pater Anton ini punya kekasan. Saya punya mama sudah diberitahu, mama kalau saya singgah itu masak jagung karena saya suka makan jagung. Jadi kesukaannya makan jagung. Itu keunikannya Monsinyur Anton. Waktu itu Pater Vincent usia berapa waktu Masih itu? saya usia sudah mulai masuk SMP. Waktu sudah SMP, ya. Sudah mengenal baik. 60-an gitu. 60-an. 60-an. 60-an ke atas, ya. Pater, waktu itu apa yang Pater paling ingat tentang sosok Pater Anton waktu itu belum jadi uskup? Apa yang paling berkesan ketika singgah rumah? Apa saya mungkin ganggu-ganggu? Ya, Pater Anton itu kulitnya hitam karena banyak pasar Eropa putih, kemudian ada kulit hitam dan ganteng orangnya, terlalu ganteng Monsinyur Anton ini. Apalagi kemudian ada rambut palsu juga, pakai rambut palsu, membuat dia tambah ganteng. Oh iya. Monsinyur Anton, ya. Pater, saya ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana Pater mengenal sejak kecil sosok Monsinyur Anton waktu masih muda. Itu seperti apa yang menjadi kekasan dari beliau sendiri? Ya, kekasan dari beliau ya orangnya lincah bahasanya dan bicaranya begitu lancar, ya, dan orangnya menarik. Ya. Kami masih kecil, kami senang lihat itu Monsinyur Anton. Ya. Tapi karena dia hanya singgah saja, lewat, jadi kita hanya tahu bahwa ini Anton Penratu, lewat lalu pulang, dari kita tidak terlalu kenal secara mendalam. Hanya bahwa dia singgah di rumah saya kenal. Ya, biasanya saudara kalau imam singgah rumah pasti makannya enak ya, Pater, waktu itu? Ya, biasanya pastor makan enak. Makanya saya suka jadi pastor, karena kalau pastor datang makan enak. Pastor sudah pulang, makanan biasa kembali. Berarti aurah daripada Bapak Uskup waktu itu masih sebagai imam, ya. Tentu ini juga menarik Pater untuk bisa masuk menjadi imam. Pater, ingin kami tahu juga, mungkin sahabat-sahabat Kompas ingin tahu juga, sebenarnya apa yang Pater ingat tentang sosok beliau waktu itu dan sampai sekarang ini yang selalu melekat dalam diri Pater sendiri, yang Pater selalu ingat? Sosok Monsinyur Anton yang saya ingat, ya Monsinyur Anton itu
akrab dengan umat, akrab dengan umat, dan mau kenal umat di mana dia melayani. Itu Monsinyur Anton yang saya kenal. Dan setelah sebagai uskup, mulai 82 saya juga sebagai imam 82 bersama Uskup Anton. Memang seorang uskup yang mau bekerja untuk umat, mau merubah umat, mau supaya umat penggembalaannya bisa berubah jadi lebih baik. Dan itu keinginan dari Uskup Anton. Berarti beliau betul-betul sangat mencintai umat di mana dia melayani. Sangat mencintai, sangat. Saya ingat tadi pada cerita tentang beliau begitu sederhana, makan jagung, kekhasan beliau dan cara menyapa umat. Apakah gaya-gaya kepemimpinan beliau ini betul-betul sangat menyentuh umat atau umat sangat ingat karena gaya beliau seperti itu? Ya, umat sangat tersentuh dengan gaya Monsinyur Anton, dan terutama para tua-tua adat dia selalu mendekati karena dia seorang yang belajar tentang antropologi, jadi dia selalu mau kenal umat dengan Beliau budaya. antropolog beliau Ya, ini. antropolog, ya. Pater, tadi Pater mungkin berbicara tentang seorang yang dekat dengan umat. Ketika Pater diberi tugas mengabdi oleh beliau waktu itu, saya masih ingat bahwa Pater dulu pernah tugas satu tempat yang sangat jauh, udik, boleh dikatakan seperti nua lain. Pater pernah memberontak, ini terlalu jauh. Apakah seperti itu karena kebijakan beliau sendiri, Bapak Uskup waktu itu? Ya, waktu bertugas di Nualayan, satu daerah yang sulit. Sulit, saya tahu itu ya. Memang sedikit berat, tapi karena SK ya kita jalankan tugas. Dan mungkin karena uskup juga tahu bahwa daerah itu sulit, sewaktu awal saya ke Atambua, Monsinyur Anton panggil saya, mari ambil kunci mobil itu kau pakai jalan. Padahal saya belum mampu menjadi driver. Dan medan yang sulit. Medannya sulit. Daripada saya sulit di medan yang sulit, walaupun tidak tahu Nyetir sebagai mobil. driver, saya terima saja. Saya jalan saja tanpa ada SIM. Modal nekat. Ya, nekat. Iya. Monsinyur Anton ini ketika meninggal di usia 95 tahun 4 hari. Ya. Karena pada tanggal 2 Januari kemarin itu beliau merayakan ulang tahun yang kelima, adalah ke-95. Pater, mungkin Pater ingat ketika bersama beliau waktu itu di saat-saat akhir, apakah ada kesan-kesan yang ditinggalkan untuk Pater ketika berpapasan waktu itu? Ya, sesuatu yang mengesankan saya. Dan saya ingat pada saat meniup lilin ulang tahunnya, kemudian dia lihat saya dekat situ dan dia kata, Fikjen, kamu ada ya? Saya ada, Monsinyur. Fikjen itu saya punya teman. Dia kata, Fikjen itu saya punya teman. Itu kata terakhir yang saya ingat sampai sekarang. Lalu saya merenung, kenapa saya ini menjadi teman Uskup Anton? Dan memang Uskup Anton ini seorang yang menjaga iman. Ya, pada waktu tertentu dia memanggil saya untuk ada di tempat pengakuan. Dan mungkin itu yang mengatakan kepada saya, Vincent itu saya punya teman. Jadi beliau itu memanggil Pater sekaligus beri sebagai pengakuan juga untuk Bapak Uskup Emeritus. Ya. Jadi memanggil sebagai teman. Ketika memanggil sebagai teman, apa yang Pater rasakan waktu itu? Apakah ini kebetulan atau memang betul-betul itu sesuatu yang sudah tertanam dalam diri Monsinyur? Ya, saya merasakan itu karena sebagai imam di keuskupan ini dan sebagai uskup mulai tahun 82, saya imam baru 82. Sudah sering bertemu dalam kaitan dengan karya pastoral di keuskupan ini, sering bertemu dan mendapat masukan dari uskup, dan itu saya kira perkenalan kami memang sudah sejak imam itu sudah apalagi lama. saya juga sebagai anggota Dewan Imam, sehingga sering-sering bertemu, dan uskup juga memahami saya dari bekerja di daerah yang sulit seperti Lamaknen pada waktu itu. Sekarang sudah beda sudah beda ya. Dulu, jadi dia punya perhatian khusus untuk imam-imam yang berada di daerah-daerah yang sulit
seperti Lamak Nen pada masa itu. Pada masa itu. Pater, saya melihat ketika ada kesaksian dari para imam lalu tokoh-tokoh yang boleh bilang sangat dekat dengan Bapak Uskup, dikatakan bahwa beliau juga seseorang yang tegas. Menurut Pater seperti apa? Apa ketegasan beliau yang dimaksud oleh banyak orang itu seperti apa? Ketegasan beliau kalau kita salah. Tapi kalau kita bekerja ikut alur yang ada ya aman. Tapi ketika Anda keluar jalur ya dia tegas. Itulah Monsinyur Anton. Dan gaya berkhotbah beliau, Pater masih ingat gaya berkhotbahnya? Ya, kita belajar dari Monsinyur Anton. Imam-imam muda, saya kira saya sendiri belajar dari Monsinyur Anton bagaimana berkhotbah. Judulnya Sangat menarik dan sangat diingat menarik. terus. Begitu sebut judul, aduh, apa isi judul? Dan dia ulas itu semua sehingga bisa dipahami oleh orang sederhana. Pater, saya mau menyambung apa yang Pater katakan. Memang saya pernah sudah 4 atau 3 kali pernah berkunjung ke Bitauni dan sempat saya foto terakhir yang sekarang dipakai itu. Sampai detik ini pun beliau selalu dengan menulis. Itu menurut Pater seperti apa? Kalau menurut saya, ini memang luar biasa. Di usia sudah usur, tapi masih menulis. Ya, itulah kebiasaan yang sangat mengesankan dan mengajar kaum muda yang ikut dia untuk ikut kebiasaan menulis. Menulis itu merupakan bagian dari hidup Monsinyur Anton. Tulis. Selalu coret, Coret. tulis lagi. Itu yang saya lihat. Pada masa tuanya, pada usia 95 tahun, awal tahun sudah minta pada ekonom Keuskupan Tebua, tolong beri dua buku agenda 2024 untuk dicatat. Ya, memang inilah Monsinyur Anton. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini dan sangat mengesankan. Bagi saya gaya yang diterapkan oleh Monsinyur Anton ini, saudara, ini sesuatu yang langka. Dan saya melihat sendiri, Pater, bagaimana beliau itu sangat tekun. Saya masih ingat bagaimana pakai kaca pembesar, masih bisa baca. Itu kan menurut saya sudah tidak masuk akal. Tapi kenapa sampai dilakukan seperti itu terus menerus? Mungkin kalau tidak menulis sakit. Bisa jadi. Dia harus tulis supaya jangan sakit. Sudah menjadi kebiasaan. Mungkin yang paling penting memang segala sesuatu perlu didokumentasikan. Ya itu yang tertinggal. Dan bagi saya mungkin ini menarik. Kalau mengandalkan waktu saudara, kalau beliau tidak menulis, mungkin tidak ada yang tertinggal dalam bentuk bahasa lisan selesai, tapi bahasa tulisan tetap tertinggal, tetap tertulis. Pater, mungkin Pater masih ingat sekali tentang sosok beliau yang tegas dalam berkarya atau dalam karya pastoral. Mana yang bagi Pater itu sangat menarik untuk selalu menjadi satu contoh untuk dilakukan? Yang paling menarik itu adalah bagaimana Monsinyur Anton melihat situasi masyarakat yang sulit dan bagaimana dia merubah situasi sulit itu menjadi lebih baik dengan program 3W. Dia mengumpulkan orang yang berpendidikan, berkedudukan, berwibawa, 3 unsur penting, di mana didiskusikan masalah itu secara sinodalitas sampai menghasilkan butir-butir kesepakatan untuk dijalankan. Hanya seperti biasa, pada saat menjalankan butir-butir itu sudah ada kesulitan dan tantangan. Sudah bertemu, sudah berbicara bersama, sudah putuskan, pelaksanaannya biasanya menjadi tanda tanya. Tetapi ada perubahan juga. Seperti dulu orang mati bisa sampai seminggu, setelah 3 sudah menjadi 3 hari, kemudian menjadi 2 hari. Hanya alasannya supaya jangan terjadi pemborosan. Makan, minum dan lain-lain supaya orang mati itu jangan merugikan orang yang masih hidup. Pendidikan, perbaikan ekonomi, itu semua. Itu harapan dari, dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang dicetuskan oleh Monsinyur Anton. Dan ini tidak mungkin akan dilupakan oleh umat tidak terlupakan ini. Itulah kehebatan beliau, bagaimana mencetuskan ide yang boleh dibilang sangat menantang arus, tapi tidak mengalah, tidak bilang harus mundur, tetap maju. harus maju.
merubah mindset orang itu sulit. Tapi beliau Pola berani. hidup yang sudah begitu lama membudaya, mengakar lalu harus dirubah. Itu tantangan berat, tapi dia berani. Pater, mungkin Pater Ini tahu. anak lama holot yang berani. Anak lama Holot yang Anak berani. lama holot yang pegang kelewang maju terus. Maju terus. Lama Holot ke timur maju terus, Maju baik terus. Keleong maju. Ya, itu Pater, hebatnya, ya. mungkin ketegasan beliau itu menjadi satu kebanggaan bagaimana dalam berkarya. Apakah pernah mengatakan bahwa beliau harus bilang ini terlalu keras karena menghadapi maka harus mundur? Pernah berkisah seperti itu atau tidak? Tidak pernah, maju terus. Karena bagi dia merubah mindset orang itu sulit, tapi tidak boleh undur, maju. Apalagi untuk kepentingan umat, Kepentingan untuk kepentingan umat, banyak ya. orang. Itu Hebat. itulah jejak beliau yang Pater menurut saya susah untuk dilupakan. Susah dilupakan. Karena beliau telah merata satu ide dan satu gerakan yang justru bisa dicontohi sampai dengan saat ini. Terlebih soal bagaimana pola hidup hemat. Mengurangi seperti 3BR itu, pemborosan. Ya, saudara, memang berkisah tentang Monsinyur Anton itu tidak ada habis, ibarat buku yang tidak pernah selesai akan dibaca. Selalu ada halaman demi halaman yang perlu kita teretas terus menerus. Pater, sebelum mungkin mengakhiri jumpa kita ini, Pater melihat apa yang akan selalu dihidupi oleh umat, oleh para imam muda yang pernah berada di bawah asuhan dari beliau sendiri. Apa yang harus dilanjutkan seperti itu? Harus dilanjutkan adalah kebiasaan untuk menulis. Karena dengan menulis kita meninggalkan suatu warisan yang tetap. Dan Monsinyur beri contoh untuk itu. Dan mudah-mudahan Romo dan saya dan juga yang lain-lain kita mengikuti kebiasaan bagus dari Monsinyur Anton ini. Lalu yang kedua tentu setia dalam iman. Setia dalam iman. Monsinyur Anton ya seorang uskup yang masih tetap setia di tempat pengakuan. Itulah Monsinyur Anton. Monsinyur Anton yang setia duduk berjam-jam di depan sakramen Maha Kudus. Itu contoh. Monsinyur Anton yang setia merayakan Ekaristi Kudus. Ya. Itu Monsinyur Anton, dan itu kenangan yang menjadi harta indah untuk kita semua yang ditinggalkan oleh Monsinyur Anton. Setia dalam iman dan setia melaksanakan tugas. Itu Monsinyur Anton. Iya, jadi beliau betul-betul menitipkan satu kado indah untuk umat Uskupan, untuk para imam, untuk umat. Ya, itu yang ditinggalkan. Ya, saudara, memang berkisah tentang Monsinyur Anton selalu punya catatan-catatan indah yang sangat menarik. Dan sekarang juga bagaimana kelihatan sekali kami berada di lokasi ini, bagaimana umat selalu berdatangan untuk mendoakan tanpa henti-hentinya, mendoakan keselamatan jiwa dari mendiang Monsinyur Emeritus Anton Painratu SPD. Dan tentu lewat kisah-kisah ini Pater mengingatkan kita untuk melihat bahwa sosok beliau sangat inspiratif. Dan beliau menjadi tokoh yang patut diteladani karena semangat hidup dan juga karya-karya pastoral yang pernah ia tinggalkan. Pater, terima kasih karena sudah berkenan hadir di meja Komsos. Terima kasih. Kita doakan Monsinyur semoga berbahagia di surga. Kita doakan selalu. Terima kasih Pater sekali lagi, dan kita akan jumpa di lain kesempatan, dan ikuti terus bersama kami di meja Komsos. Kita akan terus melihat seperti apa kata banyak orang, teman-teman dekat, sahabat dekat tentang Monsinyur Emeritus Anton Painratu SPD. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan kita doakan tetap semangat untuk semua umat yang mungkin merasa kehilangan tapi tetap kuat dalam iman. Kita doakan selalu keselamatan jiwa beliau dan Tuhan memberkati. Pater, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Romo Ino. Terima kasih. Salam. Salam.